Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengumpulkan kita, yang sudah memberikan kita kesehatan, juga kenikmatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul ini pada malam hari yang berbahagia ini. Pada bulan yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan yakni salat Isya berjamaah dan insyaallah akan sambung nanti salat yang tarawih, qiyamul lail insyaallah. Yang kami hormati yakni para pengurus Masjid Al-Imam Ibnu Katsir dan yakni orang tua kami, begitu pula yakni ikhwani wa akhwati fillah. Pada malam yang berbahagia ini izinkan kami di sini memberikan sebuah wejangan untuk diri kami pribadi dan yakni pendengar semuanya, yaitu semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga asatidzah yang lainnya, ustaz-ustaz yang lainnya, ini juga insyaallah memberikan yakni wejangan-wejangan yang itu insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan olehmu karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Pada malam yang berbahagia ini kami menyampaikan sebuah tema. Yang tema itu berjudul dari hadis Nabi Muhammad SAW ini tentang ketawaduan, yang mana Nabi Muhammad SAW mengkhabarkan orang yang tawadu itu akan Allah angkat derajatnya, Nah, para ulama menjelaskan di sini derajat yang diangkat baik di dunia maupun di akhirat, yakni di akhirat. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Ma naqasat shadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Kata Nabi SAW, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Itu yang pertama kata beliau SAW. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Kita tahu orang yang bersedekah untuk membangun masjid, maka baginya rumah di surga dengan semisalnya, akan dibangunkan baginya semisalnya di surga. Orang yang bersedekah kita tahu dalam hadis yang sahih itu sebagai penghalang murka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah kita tahu dalam hadis yang sahih, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersedekah itu seperti air yang memadamkan api. Dia menghapuskan dosa sebagaimana ini air yang memadamkan api. Dan banyak lagi faedah sedekah yang mana kita bisa ambil pelajaran dari hadis-hadis yang sahih ataupun dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau sallallahu tadi yang pertama, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Yang kedua, wa ma tawadha'a ahadun. Yang kedua, mana qasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan.
Wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba itu, menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, kecuali Allah akan memuliakan dia. Karena apa? Karena sifat maafnya tadi, Allah akan memuliakan dia, Allah akan tambah kemuliaan baginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa ma tawadhu'a ahadun lillah, dan tidaklah seorang itu dia bersifat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Nah, ini akan kita bahas pada malam yang mulia ini. Ini orang-orang yang tawadhu. Kita bisa ambil contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam Al-Qur'an. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seorang anak janganlah mengatakan uf atau bahasanya kepada kedua orang tuanya. Gitu kan? Janganlah seorang anak itu meninggikan suaranya kepada kedua orang tuanya. Itulah sifat tawadhu yang harus dimiliki seorang anak kepada orang tuanya. Fala taqul lahum uf. Maka janganlah engkau katakan kepada keduanya perkataan atau semacamnya yang itu menyakiti hati orang tua kita. Dan kita tahu orang tua kita sudah membesarkan kita, sudah memberikan kita makan, menafkahi kita, dan berusaha agar kita bisa tumbuh, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Qur'an, dan dalam hadis-hadis yang sahih juga banyak. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kata seorang sahabat, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menziarahi kaum Ansar. Jadi inilah beliau sallallahu alaihi wasallam ketawaduannya. Beliau seorang nabi, seorang rasul, namun beliau datangi kaum Ansar. Beliau dakwahi, beliau duduk-duduk bersama kaum Ansar. Yang kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah bersama kaum Muhajirin, lalu kaum Ansar menyambut mereka Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di Madinah. Itulah ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Yazurul Ansar, beliau menziarahi kaum Ansar. Wa yusallimu sibyanahum wa yusallimu ala sibyanihim, dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu memberi salam kepada anak-anak mereka, kepada anak-anaknya kaum Ansar. Itulah ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada anak-anak, beliau mengucapkan salam. Jadi memang adabnya. Dan Nabi SAW hendaknya memberikan salam, yakni orang yang kecil kepada orang yang besar. Gitu. Yang ketiga, kata sahabat yang mulia tadi, beliau pertama menziarahi kaum Ansar. Yang kedua, beliau memberi salam kepada anak-anak mereka. Yang ketiga, beliau wayamsahu ru'usahum, dan beliau mengusap kepala anak-anak mereka. Nah, ini adab yang mulia sekali dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak malu, tidak pula enggan dengan kedudukan beliau sebagai seorang rasul, juga nabi, mengusap anak-anak, yakni para sahabat, kepala mereka. Dan kita tahu bahwasanya orang apabila ingin melembutkan hati, yakni di antaranya mereka mengusap kepala anak yatim. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad, bahwasanya beliau berkata, ada seorang sahabat ingin meminta nasihat kepada beliau tentang kerasnya hati. Maka apa kata beliau? Jika engkau ingin melembutkan hati, maka berikanlah makan kepada orang miskin. Berikanlah makan kepada orang miskin, dan usaplah kepala anak yatim. Kepala anak yatim. Maka berapa anak yatim yang sudah kita datangi sampai hari ini? Berapa orang miskin yang sudah kita berikan makan sampai hari ini? Ini menjadi introspeksi untuk diri kami pribadi dan kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kita taufik dan hidayah untuk saling bersifat tawadhu, menghargai dan saling mendukung dalam kebaikan. Itulah contoh dari Nabi Muhammad SAW yang dikatakan oleh seorang sahabat tadi. Nah, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam tawadhunya di rumah? Kata ibunda kita Aisyah, beliau sallallahu alaihi wasallam apabila di rumah, beliau membantu pekerjaan rumah tangga, membantu istrinya Aisyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjahit bajunya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat ember yang berisi beliau, itu yang beliau lakukan keseharian beliau di rumah. Itulah sifat tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka ini perlu menjadi renungan untuk kita semuanya. Dan sejauh mana ketawaduan yang ingin kita contoh dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau alaihi salatu wasallam dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu untuk kalian ada uswah hasanah, ada contoh teladan yang baik. Bagi siapa? Kata Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yani bagi orang yang mengharap pertemuan kepada Allah dan hari akhirat. Mereka itulah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Maka kami berbahagia sekali dengan adanya masjid Al-Imam Ibnu Katsir ini bisa mengundang para asatidzah, para ustaz yang dahulu awal-awal berdakwah di Pulau Karimun ini dan bisa memberikan nasihat ujangan. Ini terbukti adalah tanda tawaduknya para pengurus di masjid Al-Imam Ibnu Katsir ini. Dan semoga para pengajar, ustaz-ustaz yang memang dahulu mereka awal-awal mau mendakwah di pulau ini bisa mengisi di masjid ini dan bisa menyebarkan dakwah salaf di masjid yang mulia dan berbarakah ini insyaallah taala. Maka tawadhu adalah perkara yang para ulama sudah wanti-wanti dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan tentang tawadhu. Dia bertanya kepada orang-orang, apakah kalian mengetahui apa itu tawadhu? Tawadhu, engkau merasa diri engkau itu rendah. Ketika engkau melihat muslim yang lainnya, engkau merasa kedudukan dirimu itu rendah daripada muslim yang engkau lihat itu. Itulah kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Berkata juga Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak, imam besar yang kaya raya, saudagar yang besar, kaya raya dan tawadhu sekali, yang terkenal sekali, Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Dia berkata tentang tawadhu. Apa itu tawadhu? Antad'a nafsaka inda man huwa dunak min ni'matillah atau fi ni'matillah. Engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah daripadamu terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk berusaha sama-sama introspeksi diri, berusaha untuk bersifat tawadhu dan saling menasihati sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Quran surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kecuali kata Allah Azza wa Jalla, illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan mereka beramal amal yang saleh. Mereka beramal amalan yang saleh. Wa tawashaw bil haqq, dan mereka saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawashaw bis sabr, dan mereka saling menasihati dalam kesabaran. Inilah orang-orang yang tidak merugi, tidak berada dalam kerugian. Mereka beriman dan mereka melakukan amal-amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada saja ujian yang menimpa mereka berupa gangguan ataupun sakit ataupun celaan. Maka itulah mereka dituntut untuk saling menasihati dalam kebenaran. Begitu pula setelah itu mereka tuntut pula untuk menasihati dalam kesabaran. Itulah posisi orang beriman, mereka saling membantu satu sama lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-mu'minu kal-mu'min, kal-bunyan, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan. Kita tahu satu bangunan itu satu kesatuan, gitu kan? Satu kesatuan, saling menguatkan satu dan yang lainnya. Maka itulah beberapa penyampaian tentang tawadhu, yang itu banyak sekali contohnya dalam Al-Quran juga banyak. Di antaranya itu bagaimana Nabi Musa alaihissalam membantu dua orang wanita yang ingin memberikan air kepada ternaknya, yang mana orang tua kedua orang wanita ini orang yang sudah tua, yang sudah susah untuk bergerak, begitu kan? Namun dengan tawadhunya Nabi Musa alaihissalam membantu
dua wanita ini. Begitu pula Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau adalah seorang tukang kayu. Itulah tawadhunya Nabi Zakaria alaihissalam. Dan banyak lagi kisah-kisah ketawadhuan yang bisa kita ambil dari para salaf, terutama dalam Al-Quran, dari para nabi, dan yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan. Begitu pula Nabi Muhammad SAW kabarkan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ini yang bisa kami sampaikan ini pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi. Dan apabila ada kata-kata yang salah ataupun ada masukan, ini kami sangat menerima. Dan apabila itu memang sangat membantu, kami sangat menerimanya. Ini bisa kami sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.